Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi hari ini Kamis 5 Juni 2025 dengan Sari Berita. PHBI Kabupaten ND merilis data sementara hewan kurban. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono kunjungi Labuan Bajo. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND telah merilis data sementara jumlah hewan kurban untuk Idul Adha 1446 Hijriah. Laporan selengkapnya akan disampaikan Rovinus Wula. Hingga Rabu 4 Juni 2025 tercatat sebanyak 135 ekor hewan kurban yang siap disembelih. Ketua 1 PHBI Kabupaten ND Lukman Puarangga SPD menyampaikan hal ini saat dikonfirmasi RRI di ND. Ia menegaskan bahwa PHBI hanya berperan menerima laporan bukan menyalurkan hewan kurban. Menurutnya data yang diterima PHBI hingga hari kemarin tercatat 100 ekor sapi dan 35 ekor kambing. Hewan-hewan ini akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha Jumat 6 Juni 2025 hingga hari-hari tarsik berikutnya. Total sementara hewan kurban yang masuk laporan sebanyak 135 ekor dan penyembelian akan dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah 1446 Hijriah sesuai ketentuan dalam syariat Islam. Ia juga menjelaskan syarat kurban berlaku bagi muslim yang balik, berakal, dan mampu secara finansial sesuai anjuran dalam Islam bagi yang mampu. Terus kemudian menyangkut hewan kurban, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten ND itu sifatnya hanya menerima laporan masuk, bukan untuk menyalurkan, tidak. Jadi kami sampai dengan hari ini, informasi yang masuk bahwa sudah 100 ekor lebih sapi yang siap untuk dikurbankan. Kemudian untuk kambing itu informasi kemarin sudah 35 ekor. Jadi sudah 135 ekor lebih hewan kurban yang dilaporkan akan disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selain itu, syarat hewan kurban juga harus diperhatikan seperti usia dan kondisi fisik. Hewan harus sehat, tidak cacat, serta termasuk jenis ternak sapi, kambing, kerbau, domba, atau unta. Lanjut Lukman, pemeriksaan kesehatan juga menjadi perhatian penting untuk memastikan kualitas ibadah kurban. PHBI Kabupaten ND menghimbau masyarakat yang hendak berkurban agar mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan panitia masjid juga dianjurkan agar proses kurban berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Dengan pendataan yang rapi, diharapkan pelaksanaan kurban Idul Adha 1446 Hijriah di ND berjalan lancar. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Panitia Peringatan Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND telah mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Laporan Su Imam. Ketua PHBI Kabupaten ND Lukman Puarangga kepada RRI Rabu 4 Juni 2025 menyampaikan bahwa rapat pemantapan telah digelar pada Selasa 3 Juni 2025 sore. Dalam rapat tersebut, panitia membahas berbagai aspek teknis mulai dari kesiapan tempat, kelengkapan sound system, ketersediaan pasokan listrik, dan lainnya demi kelancaran pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari Jumat 6 Juni 2025. Dijelaskan, pelaksanaan sholat Idul Adha di kota ND akan tersebar di 10 titik lokasi untuk memfasilitasi jemaah dari berbagai wilayah. Pemilihan lokasi tersebut mempertimbangkan aksesibilitas serta daya tampung yang memadai untuk mengakomodasi antusias umat muslim dalam merayakan hari besar keagamaan ini. Lokasi-lokasi yang biasa dijadikan sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu sama saja. Yang pertama, lapangan Pancasila, kedua lapangan Stadion Marilonga, ketiga Masjid Agung Nurul Hidayah,
keempat lapangan bola kaki Punaka Tanjung, kelima Masjid Babu Salam Kuzazo, Kelurahan Kota Ratu, keenam Masjid Ar-Rahman IP, ketujuh Pondok Pesantren Wali Songo, kedelapan di Masjid Arubara. Sedangkan ada dua masjid lainnya yang selenggarakan juga, yaitu Masjid Ponewitu dan Masjid Baitur Rahman Paupanda Bawah. Itu sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Adha untuk tahun ini. Lebih lanjut, Lukman, PHBI juga tengah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan dinas kesehatan untuk memastikan pengamanan dan kesiapsiagaan medis di lokasi-lokasi pelaksanaan sholat. Dengan persiapan yang matang, PHBI optimis pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kunjungi Labuan Bajo, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono tinjau Warloka Pesisir. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan melakukan peninjauan langsung ke Desa Warloka Pesisir yang akan dijadikan salah satu kampung nelayan merah putih. Menurutnya, Desa Warloka Pesisir ini merupakan salah satu kampung yang memenuhi unsur untuk dibangunnya kampung nelayan merah putih yang merupakan salah satu program pemerintah saat ini. Begitupun dengan lokasinya yang masih berada di kawasan wisata sehingga sangat strategis. Kampung nelayan merah putih, jadi ini salah satu kandidat kampung yang layak untuk kemudian kita bangun. Kita bangun koordinasi dengan Pak Bupati, kita diskusi apa namanya desainnya seperti apa, karena di situ ada banyak unsur, unsur perlengkapan untuk sarana produksi dari para nelayan. Jadi syaratnya adalah memang di atas 80% masyarakatnya itu adalah nelayan. Adapun nantinya program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas kesejahteraan serta penataan ruang kawasan nelayan dan pembudidayaan melalui pembangunan fasilitas yang terintegrasi dan modern seperti dermaga, gedung beku, pabrik es, sentra kuliner, tempat pelelangan ikan atau TPI, balai pelatihan, SPBU hingga menara pandang. Diketahui program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan penguatan dan kelanjutan dari program Kampung Nelayan Modern dan Kampung Perikanan Budidaya yang sebelumnya telah berhasil mengubah citra kawasan nelayan dan pembudidayaan dari yang gunung menjadi produktif dan berdaya saing. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sebanyak 18 proposal dosen Universitas Flores berhasil lolos pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi tahun 2025 dengan total dana hibah yang dikucurkan mencapai 1,2 miliar. Reporter Lady Badin melaporkan. Rektor Universitas Flores, Dr. Willy Brodus Lanamana mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan yang tertinggi sejak pertama kali Uniflor menerima pendanaan serupa pada tahun 2017. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti nyata semangat dan komitmen dosen dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi secara terintegrasi. Dari total dana yang diterima, Rp728.520.000 dialokasikan untuk penelitian dan Rp312.527.000 untuk pengabdian masyarakat. Selain itu, terdapat 2 proposal pengabdian multi tahun yang masih menunggu penetapan anggaran dengan pagu masing-masing sebesar Rp150 juta per tahunnya. Setelah didorong seperti ini, ada sekian proposal yang kami lolos. Ini terjadi dari tahun 2017. 2018, 19, 20, 21, 22 sampai dengan hari ini proposal kami itu lolos terus di Kemdikti Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi gagasan besar sekarang ini kan kampus berdampak. Tidak persoalan MBKM saja, tetapi kampus berdampak. Kampus diharapkan memberi dampak terhadap lingkungan sekitarnya di mana kampus itu ada. Tapi yang paling penting, stressing yang paling penting, mendorong pertumbuhan ekonomi. Lingkungan terkecil
dari kampus tersebut. Willy Lanamana menyatakan bahwa hasil penelitian dan pengabdian yang didanai wajib dikembangkan menjadi artikel ilmiah dan artikel tersebut harus dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Sebelum publikasi, setiap artikel menurut Willy wajib direview oleh guru besar sebagai bentuk penyaringan mutu akademik. Yang diartikan dengan berdampak itu sendiri sebenarnya bagaimana iptek itu tuh dibawa ke masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Sehingga Universitas Flores terus berbenah. Berbenah itu dalam artian kami membangun komitmen yang solid untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi. Jadi pendidikan pengajaran di kelas bersama mahasiswa dibawa ke penelitian, melahirkan iptek. Selanjutnya penelitian itu dibawa ke kelas lagi, sehingga proses pembelajaran menjadi kontekstual. Selanjutnya, iptek yang ditemukan di kelas bersama mahasiswa dan hasil penelitian itu dibawa ke masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang kita bicara tentang tridharma terintegrasi. Dirinya berharap hilirisasi dari laporan penelitian ini tidak hanya memperkuat posisi akademik Universitas Flores, tetapi juga menghadirkan inovasi dan teknologi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar kampus. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dan pendengar, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan juga upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim, Sekretariat Bersama Pembangunan Berketahanan Iklim Manggarai Raya menggelar pertemuan koordinasi multipihak dari Aula Evata Ruteng Manggarai. Informasi ini selengkapnya disampaikan kontributor Mario dari Manggarai. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim, Sekretariat Bersama Pembangunan Berketahanan Iklim Manggarai Raya menggelar pertemuan koordinasi multipihak di Aula Evata Ruteng Manggarai pada Rabu 4 Juni 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai unsur termasuk pimpinan OPD Kabupaten Manggarai, perwakilan Bapeda Manggarai Timur, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTT Kabupaten Manggarai, Kepala BMKG, Plan Internasional, Yayasan WVI, Lokal Champion Momang Lino, dan Yayasan Bambu Lestari. Sekretariat ini sebenarnya sudah dibentuk pada tahun 2022 oleh Lokal Champion untuk anak-anak muda dari desa yang ada di bawah Koalisi Pangan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Yos Jelamu dalam sambutannya menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Kita melihat adanya perubahan pola cuaca yang ekstrim, peningkatan suhu, peningkatan risiko bencana alam, kenaikan suhu global, ataupun perubahan pola curah hujan, serta kejadian cuaca ekstrim yang telah menjadi kenyataan yang harus kita hadapi. Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perubahan iklim dan melakukan upaya-upaya kecil yang berdampak besar seperti menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kesempatan tersebut juga, Direktur AYO Indonesia sekaligus Sekretaris Pembangunan Berketahanan Iklim Tarsi Hurmali menjelaskan bahwa Sekretariat Bersama hanya salah satu strategi dalam upaya pembangunan berketahanan iklim. Ia menambahkan bahwa efek perubahan iklim berdampak signifikan pada beberapa sektor. Sekretariat Bersama itu adalah hanya salah satu strategi. Akhir-akhirnya yang menjadi pemegang peran dari upaya-upaya mitigatif dan adaptif adalah semua orang, dipimpin oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah di 3 kabupaten dalam konteks kita. Efek dari perubahan iklim di kelautan Manggarai Timur dan Manggarai Barat, dia masuk super prioritas. Lalu kemudian untuk sektor air, Manggarai Barat dan Manggarai Timur masuk dalam kategori super prioritas, begitu juga Manggarai masuk dalam prioritas. Kemudian sektor pertanian, Manggarai Timur, Manggarai masuk dalam kelompok top prioritas dan super prioritas. Wilayah-wilayah di mana atau sektor-sektor di mana perubahan iklim akan sangat berpengaruh. Sementara itu, perwakilan orang muda Lian Labut sekaligus Ketua Komunitas Mamang Lino berharap agar semakin banyak anak muda yang tertarik
tertarik dan mau bergabung dengan komunitas Maumang Lino untuk bersama-sama melakukan aksi nyata terhadap isu perubahan iklim. Kami berharap dari teman-teman milenial mewakili komunitas Maumang Lino, kami sangat bersyukur dengan melibatnya anak muda sebagai salah satu pengambil kebijakan untuk menyuarakan isu perubahan iklim. Semoga ke depan hasil-hasil dari kebijakan ini berguna untuk masyarakat di Manggarai Raya. Pertemuan ini diakhiri dengan sesi diskusi yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Dalam kesempatan tersebut juga semua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Berita terakhir, BUMDes Desa Piga Kecamatan Soa Kabupaten Ngada kembangkan ikan lele jenis sangkuriang. Nikolaus Bakumeli selengkapnya melaporkan. Terkait hal tersebut disampaikan Nobertus Mavo, salah satu anggota Pokdarwis Desa Piga Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. Kepada RRI dirinya menuturkan bahwa BUMDes Desa Piga baru pertama kali memulai usaha pemeliharaan ikan dengan mendatangkan 33.000 benih ikan lele jenis sangkuriang asal Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Menurut Bob, dalam mendukung usaha pemeliharaan ikan, BUMDes Desa Piga sebelumnya telah menyiapkan 8 kolam serta menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Ngada dalam melakukan pendampingan. Ikan lele sangkuriang aja. Nah, yang dikembangkan ini sangkuriang. Dari Sleman aja. Benih pertama ini 33.000 atau 33.000 dari 8 unit kolam. Menurutnya, dipilihnya jenis ikan lele sangkuriang dalam usaha budidaya oleh BUMDes Desa Piga selain karena ikan jenis tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat, juga memiliki kualitas daging yang baik serta daya tahan terhadap penyakit. RRI Enda Nikolaus Makmeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.